Pernah nonton nggak video yang nggak ada sendalanya kurang kuat, Mas Agus malas nonton, nggak lanjut nonton lagi? Kayak Mas Gondrong Labanan, kalau narik tuh, yes itu. Mas Agus sebagai penonton merasakan, iya merasakan sendiri, kayak merasakan tarikan juga ya. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Podcast bareng sama saya Wawan Kotaro, dan di sebelah saya sesuai dengan janji saya waktu itu di live streaming, saya akan mendatangkan, sebenarnya harapan saya pengen mendatangkan Gondrong Labanan, tapi karena mungkin subscriber saya masih belum pantas untuk mengajak Om Gondrong Labanan. Pasti suatu saat insya Allah, semoga saja doain ya everybody ya, supaya kita bisa ngobrol bareng sama Gondrong Labanan. Nah, tapi kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu, ini saya panggil teman saya juga nggak enak karena saudara saya dia. Jadi ada Mas Agus, dan Mas Agus ini adalah subscriber dan penonton setia, penonton loyal dari Gondrong Labanan. Nah, buat para YouTuber pemula yang khususnya mancing dan mungkin konten-konten lain yang pengen belajar, jadi yang harus dipelajari itu sebenarnya bukan YouTubernya, yang dipelajari pola pikir penontonnya everybody. Kira-kira penontonnya itu kenapa nonton, kenapa subscribe, dan kenapa ketagihan dengan konten-kontennya. Nah, sekarang kita belajar. Kalau ngobrol sama YouTubernya itu biasa. Iya. Nah, gitu. Sekarang kita ngobrol karena yang membuat Gondrong Labanan sukses adalah penontonnya. Yang membuat Gondrong Labanan bisa 1 juta subscriber adalah ya subscribernya. Nah, kebetulan di sini ada Mas Agus, subscriber Gondrong Labanan. Betul ya Mas? Iya benar. Dan juga penonton Gondrong Labanan. Ya, subscriber penonton Gondrong Labanan. Kalau membicarakan soal Gondrong Labanan dari segi pemancing, itu sebenarnya ndak ada habisnya, gitu loh. Jadi kenapa? Jadi gini, ini kan banyak YouTuber yang bingung. Konten-konten mancing terutama YouTuber mancing. Kenapa Gondrong Labanan bisa sukses dan kenapa channelnya dia nggak sukses? Nah, apa sih yang ada di pikiran Mas Agus? Kenapa kok ketagihan? Ada apa dengan? Kita kan juga pernah membahas dari sisi personal branding. Nah, ini dari sisi penonton. Kenapa? Apa sih kelebihan Gondrong Labanan yang bisa dicontoh sama YouTuber mancing khususnya? Kalau saya pribadi, kalau dari segi Mas Gondrong Labanan, sebenarnya itu gimana ya, orangnya itu kan asik, kalau dilihat tuh asik gitu loh, nggak dibuat-buat, real apa adanya yang ada di YouTube itu kan gitu. Oke. Asik ya Mas? Asik, memang asik. Kalau bisa digambarkan asiknya itu seperti apa? Contoh, nggak dibuat-buat ketika apa? Ya, saya dari segi mancingnya aja kan nggak dibuat-buat, apa adanya. Bila dapat ikan ya segitu kan gitu. Oh, tidak di-setting ya? Nggak ada settingan gitu loh. Jadi pernah di videonya itu nggak dapat ikan itu ada? Ada, memang ada. Nggak dapat ikan boncos itu sering gitu loh. Di videoin? Jadi bisa apa adanya berarti ya? Benar, apa adanya. Kalau dapat besar ya dapat besar. Kalau menurut pengalaman yang saya lihat Mas Gondrong Labanan itu kan gini. Ini pengalaman mancing ya? Ya, pengalaman mancing. Iya. Nah, pengalamannya memancing gitu. Sementara dulu itu dulu kan ya. Iya. Untuk peminat para peminat melihat Gondrong Labanan kan gitu. Penontonnya. Kan dilihat dari segi mancingnya dulu. Kalau dilihat segi pemancingnya itu asik, nggak dibuat-buat, apa adanya, itu penonton kan, loh kok gini ya, coba saya ngikutin kan gitu. Jadi kebanyakan kan penontonnya berarti yang suka mancing juga ya? Kebanyakan yang suka mancing. Seperti Mas Agus juga karena hobinya mancing. Hobi mancing ya gitu. Iya. Terus gimana Mas? Satu itu, yang kedua dari segi apa ya, dari segi bahasanya itu kayaknya gini, semua orang, maksudnya gini, semua orang Indonesia otomatis di wilayah Jawa kan, wilayah Jawa itu mengerti bahasanya.
Karena memang aslinya Tulungagung. Asli Tulungagung gitu loh. Jadi ngomong logatnya Jawa. Logatnya logat Jawa, medok Jawa gitu. Jadi ada istilahnya, ada ikatan emosional dengan khususnya orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa. Iya. Nah, mayoritas orang-orang Jawa, maksudnya gini, orang-orang di Jawa bisa itu hobi sehari-hariannya mancing itu gitu loh. Untuk ngisi waktu. Untuk mengisi waktu itu mancing. Meluangkan mancing. Khususnya untuk ini juga ya, untuk orang-orang suku Jawa dan khususnya penontonnya itu daerah istilahnya rural, Mas. Rural itu daerah pedesaan, kalau urban kan perkotaan. Khususnya untuk daerah pedesaan ya. Daerah pedesaan. Karena relate atau relevan ya, cocok ya. Yang saya lihat di YouTube-nya semuanya itu ya, yang di Gondrong Labanan. Spot-spot yang dia cari tempat ikan itu otomatis di wilayah selain di Kalimantan Bro loh itu ya. Ya, tinggalnya di Bro ya. Di Bro. Di Kalimantan Bro ya, Bro Kampung Labanan kan gitu. Iya. Kampungnya Kampung Labanan. Di situ akhirnya kan kemarin kan datang lagi ke Lamongan yang terakhir ini kan. Oh iya. Nah, di kampung di daerah Lamongan. Iya. Mancingnya kan di sana. Terus dari Tulungagung juga ke tanah kelahiran Tulungagung. Iya. Habis itu Semarang juga. Iya. Nah, terus di Trenggalek. Iya. Ya di Trenggalek. Yang terakhir, yang video terakhir kemarin, minggu kemarin, rencananya itu akan datang ke Situbondo. Ya, gitu loh. Di sana kan ada komunitas, bukan komunitas, ya YouTuber juga. Oh, kolaborasi ya. Berarti YouTuber gak salah namanya itu apa ya? Asal Mancing. Oh, Asal Mancing. Nah, Asal Mancing itu. Ada undangan ke Situbondo, mungkin waktu-waktu dekat ini dia akan kolaborasi. Gini Mas, katanya ada kelebihan khusus yang dipunyai oleh Gondrong Labanan dan pemancing lain atau YouTuber mancing lain nggak punya. Katanya itu pawangnya ikan. Banyak di kolom komentar ketika kita membahas Gondrong Labanan. Gondrong Labanan adalah pawangnya ikan. Nah kan ceritanya saya bukan pemancing, saya nggak ngerti bahasa mancing. Apa itu castingan, galatama dan saya kan nggak ngerti. Terus pawang, emang ada? Saya juga mikir emang ada ya pawang. Kalau pawang ular saya mungkin pernah denger. Nah kalau pawang ikan ini saya baru denger. Apa bener maksud? Kalau itu bener dia adalah seorang pawang ikan, itu maksudnya gimana? Bisa dijelasin Mas? Kalau gini ya, kalau masalah pawang ikan atau itu sebenarnya hoki aja lah, gitu loh. Hoki, keberuntungan kita, gitu loh. Masalah pemancing itu, ya kayak gitu. Kita mancing, mungkin hari ini dapat, belum tentu besok kita dapat kan gitu. Iya. Nah, segi dari keberuntungan, mungkin kalau Mas Gondrong Labanan ini sejauh yang Mas Agus tonton ya, itu gimana? Kelebihannya dia dengan pemancing yang lain sehingga banyak yang nonton akhirnya. Dari segi penglihatan saya itu, dari segi apa gitu, umpan. Dia pinter meracik umpan-umpan ikan apa yang disukai oleh ikan itu sebenarnya. Gimana itu Mas? Beda umpan yang bagus dan enggak, contoh ikan apa, umpannya apa? Kayak gini, kayak Mas Gondrong Labanan yang sering digunakan kalau di wilayah Kalimantan, mungkin dari segi umpan itu jangkrik. Karena di sana kan kebanyakan ikan-ikan predator. Kayak ikan gabus, ikan tuman. Iya. Gitu loh. Kalau mungkin masuk wilayah Jawa lah, mungkin kan kayaknya itu yang dipakai kayak Mas Gondrong Labanan seperti pelet, roti, cacing, jarang menggunakan jangkrik. Jangkrik itu hanya sekedar wilayah Jawa, kayaknya jarang yang saya lihat gitu loh. Tergantung wilayah yang mau dipancingi gitu loh.
Nah, itu kan dari ini ya. Nah, yang kata orang pawang ikan itu bener nggak Mas? Menurut Mas Agus ini, menurut perspektif penonton. Bener nggak? Ini Mas Agus kan seorang pemancing juga, hobi mancing juga. Kira-kira bener nggak atau kelebihannya makanya dijuluki pawang ikan itu katanya ini Mas ya? Katanya gondrong labanan itu kalau dia mancing di Galatama itu ikan-ikan pada kumpul ke dia, bener nggak kayak gitu? Ya sekarang tergantung kitanya lah. Maksudnya gini, tergantung kita mau percaya dia memang pawang ikan, terserah kan gitu. Kalau Mas Agus sendiri percaya nggak? Kalau saya sendiri ya itu tadi hoki-hokian. Iya. Di Galatama Mas Gondrong pernah juga boncos juga gitu loh. Oh iya. Waktu itu ada di wilayah Semarang, di kolam Galatama, kolam Lili gak salah. Dia boncos juga gitu loh. Iya. Ini kalau boleh tanya nih Mas Agus kalau nonton videonya gondrong labanan sampai selesai nggak setiap video? Sampai selesai. Kenapa alasannya? Karena keseruan yang saya lihat itu hanya gini, keseruan memancingnya gitu loh. Jadi keseruan asli yang saya lihat kan keseruan memancing. Gimana caranya? Oh, Mas Gondrong Labanan kok setiap mancing di area, maksudnya di area sungai, di area yang dimaksud bukan di area Galatama. Kalau area Galatama kan fokus dengan ikan-ikan tertentu kan. Kompetisi ya. Kompetisi. Ibaratkan sekarang ikan lele kan semuanya di satu kolam ikan lele. Iya. Tapi kalau di sungai, di Murara, di selok-selokan ikan campur kan gitu. Yang saya kan, loh kok bisa ya? Kok bisa kan gitu. Akhirnya kan kita penasaran. Apa yang dipakai untuk umpan itu kan? Yang saya lihat gitu, oh umpannya kayak gini. Akhirnya saya praktekkan juga. Mancing. Oh jadi selain nonton juga terinspirasi sebenarnya. Terinspirasi gitu. Ada tips-tipsnya ya Mas ya? Tipsnya sendiri. Iya. Sekarang orang itu banyak. Waktu itu pakai mata kail gombyoan antara 4 sampai 6 mata kail. Itu ditiru semua, kadang banyak yang meniru kan sekarang di wilayah Bide. Amit ini di wilayah Jember juga banyak yang meniru kan gitu. Oh iya. Nah, ini ada pertanyaan saya gini lagi Mas. Gimana? Ini konten mancing kan banyak sebenarnya, bukan aja gondrong labanan. Pertanyaan saya, kok bisa hanya gondrong labanan yang naik? Kelebihan apa sih? Kalau dari kita, riset dari sudut pandang branding, personal branding, itu karena dia gondrong. Satu-satunya pemancing yang gondrong hanya gondrong labanan menurut sudut pandang personal branding dari teropong dari jauh ini ya. Nah, saya pengen tahu perspektif dari penonton, kenapa memilih gondrong labanan? Kenapa banyak orang yang mensubscribe gondrong labanan? Kenapa tidak channel-channel yang lain? Nah, gini. Kenapa channel yang lain jadi pilihan kedua, ketiga dan seterusnya? Kenapa? Ini tips buat YouTuber semua dan khususnya mancing. Ya memang benar yang kamu gimana ya? Kalau Mas Gondrong benar punya ciri khas satu. Apa adanya tadi ya? Apa adanya tadi. Terus dari segi apa ya? Orang itu kalau lihat sebelum kan lihat apa itu? Ini Mas Gondrong labannya. Kan yang diposting otomatis kan sampul depannya ikan yang yang thumbnailnya. Iya, thumbnailnya itu kan ya. Kalau yang lain kurang bisa menarik mungkin. Menurut Mas Agus kan pasti dapat rekomendasi video lain. Video lain kan, yuk sebenarnya menarik juga. Tapi, cuma kadang orang kan gini. Orang udah terobsesi kan gitu. Oh iya. Udah kena ibaratnya orang Jawa itu kena magicnya gitu loh. Kan kena magicnya gitu. Udah trust atau udah percaya karena sudah sering nonton. Sering nonton gondrong labanan. Iya.
Kita kalau ndak nonton Gondrong Labanan kok kurang, ibaratnya kurang afdol gitu. Gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya banyak pemancing lain, channel pemancing lain. Tapi lebih srek nonton Gondrong Labanan. Nah, keseruannya itu yang kita. Emang yang lain kurang seru atau gimana, Mas? Menurut ini buat saran buat yang lain juga. Mungkin atau karena tidak punya ciri khas atau terlalu dibuat-buat atau gimana? Yang lain-lain nih. Kayaknya yang lain-lain tuh ya real gimana ya? Real apa adanya gitu. Tapi cuma kayaknya cara-caranya itu kurang gimana ya? Kurang bisa menarik penonton lah gitu loh. Atau ngeditnya membosankan mungkin. Mungkin itu. Jadi terlalu banyak diemnya. Pembukaannya terlalu lama. Mungkin gitu. Kalau Gondrong Labanan kan biasanya di 10 detik pertama itu kan pasti ada misalnya lagi strike dia tampilkan gitu. Yang lain kalau yang lain strike sebenarnya ditampilkan juga kayak kan banyak pemancing kayak Senar Kapuk, Nanang Petualang, terus Harta Pancing. Iya. Itu semuanya strike ditampilkan juga. Cuma kan wilayahnya itu maksudnya area pemancingannya itu kan kurang bisa menarik gitu loh. Jadi tidak bisa membuat puas penonton. Nah, jadi kebanyakan orang-orang yang kayak itu di laut, di tepi apa tuh Murara kan datang gitu. Kalau Mas Gondrong Labanan gini loh, itu ada kubangan kecil pun selokan depan rumah dipancingi. Gitu loh. Jadi enggak melihat kenal tempat dia itu gitu loh. Makanya disebut pawang ikan. Karena gara-gara itu. Sekarang kita jalan-jalan gini, Mas Gondrong jalan-jalan. Kok lihat air, dilihat gini kok ada ibaratnya cabeke ikan, dipancing dia. Instingnya kuat ya berarti ya. Kalau yang lain terlalu direncanakan. Ini spot di sana kan gitu. Nanti kalau kehabisan ide di laut aja. Kalau Mas Gondrong Labanan itu enggak. Ibaratnya kita ngopi gini ya, cepet. Kok di belakang rumah ada mungkin pembuangan kotoran tempat sampah, ada genangan air, kok dilihat ada ikannya. Dia apa dipancingi? Jadikan video. Gitu ternyata. Iya. Jadi enggak terlalu saya harus mancing di sana, spot gini. Enggak, Mas Gondrong. Tempat di sana yang lagi rame. Nah, itu enggak Mas Gondrong Labanan adanya. Sejak kapan Mas nonton Gondrong Labanan? Kalau diinget-inget setahun yang lalu atau 2 tahun itu kan channel sudah lama kan? Kalau lihat Mas Gondrong Labanan itu sudah lama sebenarnya. Mulai tahun mengikuti 2018 mungkin. Wah, berarti mulai awal Mas. Mulai awal. Sudah seneng. Dulu awalnya kenapa? Awalnya kan nggak tahu siapa itu Gondrong Labanan. Yang saya tonton awalnya bukan Mas Gondrong Labanan. Awalnya siapa? Balikin Kelor. Itu 2017. Sudah nonton mancing ya? Sudah nonton mancing. Konten mancing. Sebelum Gondrong Labanan bikin channel itu? Sebelum Gondrong Labanan bikin channel. Nah, tiba-tiba pindah ke pindah atau tetap nonton nih? Atau yang lebih diutamakan nonton Gondrong Labanan? Gondrong Labanan. Kenapa pindah ke? Karena gini, kayak Balikin Kelor kan sekarang jarang ngupload video-video lagi kan gitu. Mungkin ada kesibukan lain kan nggak tahu kan. Iya. Jadi karena Gondrong Labanan lebih konsisten. Dia gini, setiap hari dia masih bisa mengunggah konten-konten mancing. Sampai sekarang setiap hari? Setiap hari. Wow. Subscriber 1 juta padahal ya. Buat everybody subscriber masih 100. Jarang upload, bisa dicontoh. Mas Gondrong Labanan setiap hari upload terus dia. Jadi kalau gini ya mungkin ya penonton ini sebagai penonton Mas Agus. Jadi kalau kita jarang upload maka akan ada muncul pesaing baru dan akhirnya penonton memilih yang baru ini. Milih yang baru. Apalagi yang baru ini lebih menarik ya. Lebih menarik. Nah pertanyaan saya, jarang upload. Oke, itu mungkin secara teknis ya, secara teknis. Yang membuat
Mas Agus berpindah selera ke Gondrong Labanan selain dia konsisten, itu apa Mas? Konsisten aja tapi kalau tidak sesuai selera Mas Agus sebagai penonton kan juga tetap tidak akan balik lagi nonton lagi kan. Nah, apa yang membuat ketagihan? Yang awal-awal dulu loh ya. Awal-awal dulu ya itu. Karena gini, Mas Gondrong Labanan tuh kok mancingnya ya gitu, asik. Kok menyenangkan gitu. Dia kan gini, kalau yang lain, mungkin yang lain memancing lain kan enggak sekali mancing jebret dapat kecil. Kan dilihat kan gini dilihat. Oh, ini dapat saat gini. Ini enggak tahu kalau Mas Gondrong dapat kecil kita dirilis. Itu loh. Langsung di zoom ya. Di zoom. Dilihatin. Dilihatin gini. Nah, dekat segini guys kan gitu ibaratnya. Dapat segini. Ini enggak masuk target, masuk ikan gorengan. Lepas rilis lagi dia. Nggak mau rilis dia. Itu diculkan lagi. Dibalikin lagi ke sungai. Dibalikin lagi ke sungai. Iya, dia cari yang besar aja untuk buat konsumsi, bisa dikonsumsi kan. Oh gitu. Sebelum Gondrong Labanan, ini kan boomingnya konten mancing semenjak Gondrong Labanan bikin channel YouTube dan naik. Sebenarnya sebelum Gondrong Labanan ada nggak Mas? Channel yang sudah gede? Ada. Apa? Ya itu balikin kelor. Sekarang masih ada? Ada, cuma jarang gitu loh. Jarang upload. Tetap ada berarti? Coba ada. Subscribernya lebih gede mana? Masih gede Mas Gondrong Labanan. Kalah berarti? Masih kalah. Belum sampai 1 juta ya? Belum. Kayaknya belum. Padahal Gondrong Labanan channelnya sudah 2 dan 1 juta semua ya? 1 juta semuanya. Kalau yang Gondrong Labanan New itu kan bukan real mancing, bukan. Kehidupan sehari-hari ya? Kehidupan sehari-hari dan apa ya? Hobi lain selain mancing? Lain selain mancing. Kalau tapi ada mancing juga? Yang saya lihat Gondrong Labanan ya ada, cuma enggak seberapa gitu. Yang diutamakan di Gondrong Labanan New itu apa ya, kayak hobi selain mancing mungkin. Jadi keseharian sehari-hari, terus ngobrol sama teman-temannya. Oh gitu. Sosialisasi sama teman-teman subscriber kan gitu. Oh, di balik layar mancingnya juga. Nah, ini kan sudah banyak YouTuber mancing. Tapi ternyata juga kata di subscriber kita juga banyak yang bilang susah. Apalagi sekarang musim hujan. Banyak spot susah untuk mancing. Spotnya sepi ikan katanya gitu. Nah, ini kan Mas Agus penonton. Penonton kan juga yang punya kuasa sebenarnya di YouTube adalah penonton sebenarnya. Tanpa penonton Gondrong Labanan juga tidak ada apa-apanya gitu. Dia bukan ya cuman mas-mas gondrong dari Tulungagung yang pergi ke Berau. Transmigran biasa. Dan menurut penonton sebaiknya kreator atau YouTuber mancing ini ketika ada kendala kan penonton nggak mau tahu. Entah ada ikan ya butuhnya penonton ya butuh tontonan yang menghibur, kalau enggak inspirasi atau dapat tutorial tentang mancing ya, dapat ilmu baru lah paling enggak. Nah, sarannya dari Mas Agus gimana buat YouTuber pemula yang khususnya konten mancing? Untuk YouTuber pemula pemancing ya, kalau sekarang mungkin musim-musim penghujan kan kebanyakan kayak air sungai kan terlalu besar. Ya kita cari alternatif lain kan gitu. Ya kan Mas Gondrong Labanan kalau gini lah, Mas Gondrong Labanan kayak yang omongan tadi kan, di sungai kita ndak bisa mancing. Kita nemu spot apapun asalkan itu mungkin ada kehidupan ikan, meskipun ikan cetul pun kita pancing juga untuk buat konten kan gitu. Pesan-pesan dari Mas Agus sebagai penonton, karena kenapa dari penonton everybody, sebenarnya kalau dari pakar, dari tutorial itu hanyalah prediksi. Sebenarnya yang menentukan adalah penonton, makanya kita belajar dari penonton.
kita menggali suara hati penonton. Ini khusus yang channel mancing, terkhusus ya, khusus untuk channel mancing. Nanti konten-konten yang lainnya kita coba gali. Mungkin everybody punya ide penonton siapa, komen di bawah. Penonton konten-konten yang lain. Dan sekarang episode khusus mancing. Sebagai penonton Mas Agus, apa sih yang diinginkan? Apa sih yang membuat Mas Agus bosan dengan video? Dan pasti ada video yang Mas Agus tonton, terus Mas Agus tidak lanjut menonton. Alasannya kenapa? Coba jabarkan Mas Agus. Ini penting ya pribadi. Ini kalau dari segi saya pribadi untuk penonton mancing, dan saya di konten sendiri, mancing maksudnya. Konten mancing. Saya sendiri kan juga gimana ya, suka mancing. Carilah spot-spot yang gimana ya, enak dilihat. Buat dilihat. Contohnya Mas, spot yang bisa yang enak itu kayak gimana, yang tidak enak kayak gimana? Gini, yang enak itu gini, ini dilihat, maksudnya spot-spot enak dilihat. Jadi segi pemandangan juga dapat, segi dari ikannya sendiri juga mungkin ada lah gitu ya. Dari gini, seandainya kita buat konten mancing gini, kita naruh ikan jet langsung zoom ke kimpul kan gitu. Dari segi tarikan, oh iya ada ikan ya. Gregetnya kan di situ. Orang lihat pemancing. Mas aku seneng kalau nonton. Iya. Sendalanya itu ya. Sendalanya itu. Itu yang momen itu yang dicari. Momen itu yang dicari sebenarnya. Untuk pernah nonton nggak video yang nggak ada sendalanya kurang kuat? Mas Agus malas nonton, nggak lanjut nonton lagi. Sebenarnya bagus semuanya. Sebenarnya ya kayak gitu. Sebenarnya des itu mampu, cuma sensasi tarikan ikan kan gitu. Kayak Mas Gondrong Labanan kalau narik itu, yes, itu everything-nya kan bukan main girangnya kan gitu. Dan Mas Agus sebagai penonton merasakan sendiri, kayak merasakan tarikan juga ya. Berasa kayak mancing juga. Berasa kayak mancing juga gitu loh. Pikirkanlah kepuasan penonton everybody. Poinnya ada di situ. Penonton puas, Anda akan sukses, channel Anda akan sukses. Kalau penonton nggak puas, jangan harap channel Anda bisa berkembang. Kayak Mas Gondrong Labanan kan sendiri kan gini. Dia kalau dapat ikan, kiranya kan bukan main gitu. Dia bahkan sampai ibaratnya karo lepas, dia meso tenanan kan gitu. Itu yang viral di TikTok itu ya? Viral di TikTok sampai ya gimana, astagfirullah, jangkrik kan gitu ya, itu yang viral. Habis nyebut bilang jangkrik. Itu yang membuat akhirnya Mas Agus nggak bisa lupa sampai sekarang. Sampai nggak bisa lupa kan makanya gitu. Itu jadi viral ya. Jadi itu ciri khas Mas Gondrong. Jangkrik itu kan ciri khas Mas Gondrong. Kalau Jos Gandos itu kan dapat, kalau dapat dia Jos Gandos kan itu gitu. Ya, ciri khasnya. Kalau dia lepas pasti meso. Oh iya. Kalau lepas dia, dan ekspresinya kan gimana kalau lepas? Ya ekspresinya kan marah kan gitu. Emosi. Kayaknya kayak kesel gitu loh. Pernah mancing udang galak itu di kebun sawit, dia enggak dapat kan itu. Sampai airnya itu dipukulin kan gitu. Oh iya. Iya. Karena kan gini, udang galak itu kan susah kan, pancingannya kan susah kan gitu. Membutuhkan kesabaran yang tinggi kalau mancing udang gitu. Lain dengan ikan-ikan yang lain kan gitu. Untuk mencari udang galak itu mencari kesabaran yang tinggi gitu. Untuk video, Mas Agus pasti pernah dong nonton video yang membosankan. Nggak usah sebutin channelnya. Ya. Cuman ada video yang membosankan dan akhirnya Mas Agus skip, pindah ke video yang lain karena apa sih ini, bosen saya nontonnya. Pernah nggak? Itu kayak gimana? Videonya kayak gimana, gambarannya? Biar jadi pelajaran nih. Karena kalau segi mancing kan kayaknya kan yang saya lihat itu dari segi gini. Ada yang buat konten bukan mancing tapi apa ya? Kayak najur apa? Itu kan najur itu wong Jember ngarane jegok. Jegok itu. Itu gimana? Lah, kita kalau jegok kan enggak tahu. Di jegok itu gimana? Kita ngerti saya. Gini,
kita pakai Kuku. enggak, pakai joran, pakai senat juga, pakai tancapkan, kita tinggal kan gitu. Oh, besang. Besang gitu loh. Jebak Jebak. Menjebak ikan ya. Itu kan kita enggak lihat sensasinya gimana kan gitu. Ada yang konten kayak gitu? Banyak. Penontonnya banyak nggak? Ya, enggak sebegitu. Kayak gitu loh. Dan Mas Agus sebagai penonton nggak seneng nonton kayak gitu? Yo, Alasannya kenapa kalau nggak seneng? Karena gitu mah, ya karena itu kita kan enggak tahu sensasi tarikan ikan apa itu, karena kan kita enggak tahu. Jadi yang bikin puas itu proses penarikan itu. Apa yang kita tarik ikan itu kan gitu. adegan itu ya. Nah, adegan itu yang sebenarnya yang kita wah gitu loh. Itu yang dicari-cari. Dicari-cari penonton kan gitu. Bukan karena wah Mas Gondrong sudah terkenal gini. Karena apa? Dia itu sensasi tarikan orang, kalau orang pemancing kan dicari kan sensasi tarikan ikanan itu. Apalagi kita sudah di bawah ini. Ini ikan apa? Kita penasaran kan gitu loh. Oh, ya. Lele apa? Itu kan kita penasaran. Emang konten itu yang konten yang bisa menarik perhatian penonton banyak, itu adalah konten yang bisa membuat penonton penasaran. Penasaran kan gitu. Baru setelah nonton dia lega puas. Ternyata ini ikannya itu. Ya. Oke, everybody sudah dapat pelajaran banyak ya dari penonton. Jadi sebenarnya gampang kalau ngomongin YouTube, belajarlah siapa penonton Anda. Karena sebenarnya kalau misalnya tutorial, kita juga tutorial YouTuber pemula. Sebenarnya kita cuma ngasih bekal. Kita hanya memberikan teori sebagai bekal untuk mengembangkan channel. Jadi teori itu juga akan patah ketika penonton tidak relate atau relevan dengan teori tersebut. Jadi kenapa Gondrong Labanan meskipun dia membangun channel tidak pakai teori, tidak pakai jangankan pakai SEO, dia kemungkinan besar nggak ngerti apa itu SEO, deskripsi channelnya aja nggak diisi. Kemudian ya pokoknya kalau dari segi teori videografi, desain grafis itu kayaknya standar lah. Tapi dia berhasil mematahkan teori-teori itu karena dia bisa memahami penonton. Nah, karena dia mengerti apa yang diinginkan penonton kan. Yes. Karena juga relate. Karena dia juga seorang pemancing. Iya. Jadi untuk everybody yang bingung ide konten apa dan lain sebagainya, sebenarnya nggak usah jauh-jauh. Sukanya apa, hobinya apa, keahliannya apa di sekitar kita, dan yang bisa membuat kita bahagia itu bisa jadi konten. Karena kita akan terlihat agak kurang pintar ya di depan kamera kalau kita membuat konten yang tidak sesuai dengan hobi kita. Tidak sesuai. Kita canggungan gitu. Kita mau ngapain kan karena gitu. Terkesan ngarang. Apalagi yang nonton adalah lebih pakar daripada dia. Misalnya nih, saya adalah orang yang tidak suka mancing, terus saya memaksakan diri karena lagi rame Gondrong Labanan bikin konten mancing. Itu saya akan kelihatan tolil di depan kamera, everybody. Makanya bikinlah konten sesuai dengan hobi masing-masing, bikinlah konten sesuai keahlian masing-masing. Yang pekerjaannya petani, kenapa nggak bikin konten pertanian ya, Mas Agus ya? Iya. Yang suka hobi mancing, kenapa nggak bikin konten mancing? Kita punya peliharaan apa aja, kita buat konten kan bisa kan gitu. Mas Agus pernah nonton konten mancing nggak? Dan itu sebenarnya dia bukan pemancing. Pernah nggak ketemu video kayak gitu? Kelihatan kalau settingan. Pernah. Dan Mas Agus males nontonnya? Males juga. Kenapa? Karena gini, kita lihat menarik nih. Karena kita lihat ya, orang mancing jebret, kita lemparkan, jebret. Dari segi gini, dari segi pancing, dari joran itu, kita kelihatan gitu loh. Ini ikan besar atau kecil kita kelihatan kan gitu. Itu apa? Waktu itu yang Mas Agus tonton ketahuan itu bukan pemancing beneran. Umpannya apa? Salah umpan atau apa? Ya enggak, umpannya bener. Cuma karena gini, mungkin di setting. Kayaknya ikan ini bukan ikan besar, tapi yang diupload ikannya besar. Oh, dia beli ikan dulu di pasar. Mungkin udah dipersiapkan di belakang kan gitu. Ketika dipancing, ikannya nggak gerak mati. Iya. Gitu ya? Iya mungkin itu. Kalau bukan pemancing mungkin nggak tahu ya. Nggak tahu. Gampang. Oh ini bener-bener besar. Kalau pemancing beneran tahu lah. Pasti tahu. Pernah nonton kayak gitu? Pernah. Kayak gini. Ada lagi gini.
kita mancing. Ya enggak tahu dah itu video apa ya, kita mancing jebret. Kayaknya enggak mungkin lah di situ itu ada ikan sebesar gitu kan gitu. Oh. Kan mungkin. Iya. Kan ada itu kadang. Settingannya kurang cerdas. Kurang cerdas. Kurang bajing ya. Nah, yang diminati penonton kan gini. Kita real apa adanya, kita mancing-mancing aja kan gitu. Dapat nggak dapat itulah. Kalau nggak dapat ya paling nggak menghibur lah. Menghibur penonton subscriber kita kan gitu. Bisa lucu-lucuan atau gimana. Gitu ya mungkin ya. Mas Gondrong Labanan kan gitu. Dapat nggak dapat, upload udah kan gitu. Menarik. Terima kasih Mas Agus ya. Iya. Semoga nanti bikin channel YouTube. Ini rencananya mau bikin channel YouTube Mas Agus. Sekarang belum punya channel YouTube ya. Belum. Semoga bisa lancar. Pengen tapi kayak pengen bikin konten-konten kayak mancing kan hobi kan ya. Mancing kan gitu. Daripada kalau mancing aja dan nggak direkam juga lumayan kan buat dokumentasi. Nah, dokumentasi untuk lihat-lihat sendiri kan gitu. Syukur-syukur menghasilkan. Siapa tahu sekarang zamannya Gondrong Labanan, channel YouTube-nya apa? Pak Jenggot rencananya. Ya, rencananya Pak Jenggot kan gitu. Siapa tahu ada Pak Jenggot yang sukses. Nanti saya bantu-bantulah, saudara sendiri masa nggak dibantu. Oke. Terima kasih everybody, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.